Partai Persatuan Pembangunan (P3) bisa jadi partai ini bakal menjadi ajang kontestasi pertama buat para calon presiden tahun 2029. Salah satu partai yang sudah ada sejak zaman Orde Baru tersebut, kabarnya bakal menggelar muktamar dan pemilihan ketua umum baru dalam waktu dekat. Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat P3 sebetulnya masih akan berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2025 ini. Tapi, muktamar dan pemilihan ketua umum baru bakal dimajukan supaya P3 bisa lebih awal bergerak menuju pemilu 2029 buat Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Nah, siapapun yang nanti terpilih menjadi ketua umum P3 yang baru, hampir bisa dipastikan dia bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di ajang pemilu 2029. Menantang Pak Prabowo dan Gibran. Sebagai partai lama yang sudah punya struktur kepengurusan lengkap di hampir semua daerah, sudah pasti P3 bakal lolos menjadi salah satu partai peserta pemilu tahun 2029. Dan otomatis, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, dia memenuhi syarat buat mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres tahun 2029. Makanya nih, muktamar P3 mestinya jadi arena pertarungan seru. Sebab yang diperebutkan bukan cuma kesempatan memimpin dan mengelola partai. Dan ini pastinya membutuhkan dana yang besar. Tapi yang jadi perebutan sesungguhnya adalah tiket buat maju di Pilpres tahun 2029. Yang diperebutkan adalah kesempatan buat jadi orang paling berkuasa di Indonesia. Di jajaran calon pengambil alih P3 yang paling kuat ada sosok Pak Dudung Abdurrahman, mantan KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat yang sekarang menjabat sebagai penasehat khusus Presiden Prabowo untuk urusan pertahanan nasional. Pak Dudung tampaknya sekarang jadi calon terkuat dan paling diidamkan sama kader-kader Partai P3. Selain kuat di pendanaan, Pak Dudung juga sosok yang cocok buat maju di ajang Pilpres 2029. Mantan KSAD ini sangat pantas buat jadi calon presiden. Punya profil yang laku dijual sebagai capres, Pak Dudung dianggap sanggup buat mengangkat suara P3 di ajang pemilihan legislatif, mengembalikan partai ini ke jajaran elit partai-partai parlemen di Senayan. Konon, Pak Dudung sendiri cukup bersemangat buat mengambil alih dan memimpin P3. Partai ini kendaraan yang bagus dan cocok buat mengantar Pak Dudung ke ajang Pilpres 2029 buat menantang Pak Prabowo dan Gibran. Soal kedekatan dengan P3, Pak Dudung diketahui sangat dekat dengan kultur Nahdlatul Ulama. Dia pernah menjadi santri di pesantren Buntet di Cirebon. Nah, dengan semua kelebihan itu, apakah Pak Dudung Abdurrahman, mantan KSAD Dudung Abdurrahman, bakal sanggup buat memenangkan pemilihan Ketua Umum P3? Tunggu dulu. Percayalah, Pak Dudung gak bakalan bisa melangkah santai buat menguasai P3. Dia harus bertarung keras dengan calon-calon lainnya. Di antaranya ada sosok Gus Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial. Sebagai orang NU, sebagai Nahdliyin, sudah pasti Gus Ipul sangat dekat dengan budaya P3. Jejaring luas Gus Ipul di kalangan Nahdlatul Ulama bisa jadi modal kuat dalam membesarkan dan mengembalikan kejayaan P3. Bisa jadi dipimpin oleh Gus Ipul, P3 bakal sanggup menggerogoti basis massa dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsanya Gus Muhaimin Iskandar. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu, Gus Ipul ini bersaing dan berseteru keras dengan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, yang merupakan sepupunya sendiri. Jadi, ke depan, bisa jadi perseteruan di antara Gus Ipul dan Gus Muhaimin bakal meluas ke pertarungan keras di antara P3 melawan PKB dalam memperebutkan suara para Nahdliyin. Bisa jadi memang ada ambisi tersendiri buat Gus Ipul supaya bisa menguasai P3. Kendaraan ini ideal buat digunakan melawan dan mengalahkan Gus Muhaimin dengan PKB-nya. Memang berbeda dengan Pak Dudung.
Gus Ipul bukan sosok calon presiden ideal. Bakal sulit menjual Gus Ipul sebagai sosok calon presiden. Tapinya nih, tanpa tiket capres sekalipun, Gus Ipul punya insentif sendiri buat membesarkan P3 dengan cara mengalahkan PKB yang dipimpin oleh sepupu seterunya. Gus Ipul bakal habis-habisan menggarap pemilih Nahdlatul Ulama yang selama ini condong ke PKB buat balik mendukung P3. Selain Pak Dudung dan Gus Ipul, sosok ketiga yang masuk bursa calon ketua umum P3 adalah Bang Sandiaga Uno. Mantan Menteri Pariwisata dan Wakil Gubernur Jakarta ini sekarang sudah menjadi kader P3. Dia bahkan sempat diserahi sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu di pemilihan legislatif tahun 2024. Sayangnya, waktu itu Bang Sandi gagal buat meloloskan P3 ke Senayan. Dan kabarnya di kalangan kader P3 sendiri sekarang muncul perasaan kapok terhadap pengusaha yang super tajir ini. Masalahnya, kader-kader P3 merasa Bang Sandi ini kurang jor-joran dalam mendukung pendanaan kampanye P3. Makanya, mereka sampai gagal tembus parliamentary threshold dan lolos ke Senayan. Mengembalikan kepercayaan para kader dan pengurus P3 bakal jadi tugas berat Bang Sandi kalau dia berkeinginan memimpin P3. Tapinya nih, insentif buat Bang Sandi supaya lebih jor-joran dalam memenangkan pertarungan perebutan kursi Ketua Umum P3 tampaknya lebih besar. Kalau dia berhasil jadi Ketua Umum P3, secara otomatis dia bisa jadi capres di tahun 2029. Investasi di P3 nggak bakalan sia-sia. Nah, sekarang gimana analisa kalian? Siapa kira-kira di antara tiga tokoh tadi, di antara Pak Dudung, Gus Ipul, dan Bang Sandi, siapakah di antara mereka yang punya peluang paling besar buat memenangkan P3? Pastinya, buat para kader P3 sendiri, adanya tiga calon potensial, adanya tiga calon kuat dalam perebutan kursi ketua umum adalah kabar baik. Ini pertanda kalau P3 belum habis, P3 belum akan mati. Tampaknya dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas calon presiden, kartu partai-partai kecil seperti P3 jadi terbuka kembali. Mereka jadi sangat menarik di mata para tokoh yang berambisi maju di ajang Pilpres 2029. Perebutan kursi Ketua Umum P3 bakal jadi uji coba pertama sejauh mana partai politik jadi daya tarik baru dalam perebutan kekuasaan di negara kita. Setelah pertarungan di P3, kita bakal melihat partai-partai lain juga jadi ajang perebutan yang semakin lama bakal semakin seru dan semakin ketat. Pertarungan buat pemilu 2029 sudah dimulai sejak sekarang.